Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita sekarang sharing-sharing terkait dengan barang atau dokumen atau kelengkapan apa yang sebaiknya dibawa oleh seorang pencari kerja di bursa kerja atau job fair. Nah, di sini kita sharing ya. Aku akan sharing terkait dengan barang-barangnya apa aja dan teman-teman dipersilahkan apabila memiliki pengetahuan atau pengalaman pribadi khususnya pada saat mendatangi job fair atau bursa kerja harus gimana, harus ngapain, kenapa harus dibawa, kondisinya semacam apa. Yuk kita sharing. Di sini aku akan menyebutkan barang yang sebaiknya dibawa harusnya disiapkan. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk menyiapkan catatan atau membuat membuat checklist gitu ya, biar barang-barang ini masih bisa diupayakan. Ini sifatnya tidak semuanya harus wajib gitu ya. Ada yang sifatnya itu opsional tergantung dengan kemampuan, tergantung dengan persiapan yang memang masih bisa dioptimalkan sampai dengan datangnya waktu job fair tersebut. Nah, di sini juga bisa disesuaikan dengan misalkan job fair-nya itu dalam periode tertentu, 3 hari, 4 hari gitu. Barang-barang yang disiapkan ini mungkin ada yang bisa dibawa terus, ada yang ibaratnya tidak. Kenapa? Mungkin dari 4 hari teman-teman cuma bisa datang sehari, ada yang cuma bisa datang 2 dari 4 hari, ada yang bisa datang terus gitu. Silahkan disesuaikan sesuai dengan kenyamanan. Yuk kita sharing. Yang pertama yang harus disiapkan, harus dibawa adalah ya pakaian yang formal, ya pakaian yang formal. Di sini teman-teman pasti sudah paham ya, job fair khususnya job fair offline. Oke, di sini aku bahas job fair offline bukan online. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk menyiapkan pakaian formalnya, baik pria maupun wanita, baik wanita yang menggunakan hijab maupun tidak, siapkan pakaian yang formal gitu, formal. Kemudian tidak usah membawa barang-barang berharga yang mencolok teman-teman. Selain itu nanti menimbulkan kesan ngapain sih dia gitu. Nanti malah ribet sendiri ya kalau ada copet atau kehilangan gitu. Karena job fair kita nggak tahu. Mungkin waktu teman-teman datang padet banget. Jadi akan mengantisipasi agar barang berharganya tidak hilang atau rusak. Kemudian untuk mendatangi job fair jangan menggunakan pakaian dengan warna yang mencolok. Silakan pelajari di internet gitu ya. Warna-warna apa sih yang bagus untuk mendatangi job fair? Kenapa jangan mencolok? Nanti menimbulkan kesan apa gitu. Silakan dicari dulu ya teman-teman. Contohnya yang ada di depanku ini contoh gambarnya, boleh mau pakai warna biru muda gitu ya, hitam, putih, netral gitu ya, nggak masalah gitu. Kemudian yang penting dari pakaian itu adalah rapi, bersih, dan wangi. Bisa dilihat ya teman-teman ya, pakai kemeja gitu, mau pakai rok, mau pakai celana. Bagi yang perempuan juga boleh, laki-laki pakai celana ya, bukan pakai rok. Kemudian menggunakan alas kaki atau sepatu kaos kaki yang tertutup semacam itu. Silahkan ini disiapkan, jangan sampai lupa, dan aku yakin pasti teman-teman sudah paham ya soal ini. Kemudian apalagi yang disiapkan? Ya, namanya adalah surat lamaran kerja. Biasanya teman-teman di sini bingung adalah, Kak, ngapain nyiapin surat lamaran kerja? Emang surat lamarannya yang kayak gimana? Lah, kan kita nggak tahu perusahaannya gimana. Nah, ini aku jelasin ya teman-teman. Silahkan bawa surat lamaran kerja, jumlahnya silahkan disesuaikan. Aku sih mungkin 5 sampai 10 nggak masalah sih gitu. Jadi silahkan bawa sejumlah versi lengkap atau setengah lengkap. Artinya gini, dari mana teman-teman versi lengkap? Versi lengkap itu adalah di surat lamarannya sudah menyebutkan teman-teman ingin melamar posisi apa di perusahaan apa. Gimana caranya? Versi lengkap itu bisa diperoleh dari sebelum teman-teman mengumpulkan lamaran tersebut. Misal, kalau teman-teman sebelum ada hari pertama, teman-teman sudah dapat infonya di internet gitu ya, misalkan ada informasi bahwa PT ini membuka lowongan ini di job fair ini. Nah, ini kan teman-teman udah tahu nih infonya. Jadi bisa disiapkan sejak awal versi lengkap gitu. Oke. Atau yang kedua versi yang setengah lengkap. Setengah lengkap itu ibaratnya nama perusahaan dan posisi apa silahkan dikosongkan. Nanti di tempat teman-teman boleh tulis tangan semacam itu. Kenapa? Karena satu mungkin faktor keterbatasan dari si waktu. Teman-teman datang udah tahu ada surat lamaran, pengen ada surat lamaran, tapi teman-teman nggak tahu tuh
Nggak tahu kalau besok tuh bisa atau enggak. Jadi aku cuma bisa hari ini, besok belum tentu aku belum tentu balik lagi. Padahal di situ teman-teman pengen ada surat lamarannya gitu. Jadi dikosongi dulu, silahkan diisi. Versi lengkap juga bisa diperoleh yang tadi, misalkan teman-teman datang di periode pertama, di hari pertama hanya untuk observasi, mengumpulkan informasi, oke aku pengen perusahaan ini, udah didata. Nah, di hari kedua teman-teman baru ngelamar. Ada yang skenario-nya semacam itu, sehingga versi lengkap juga bisa diupayakan dengan cara semacam itu. Jadi dari observasi di hari pertama, teman-teman baru ngelamar di hari kedua. Tapi bagi yang pengen di hari pertama tetap dikirim gimana? Satu, boleh menyiapkan versi setengah lengkap begini, boleh yang masih ada bagian kosong yaitu nama perusahaan dan posisi yang dilamar. Kemudian kalau enggak, kalau misalkan nggak ada surat lamaran, boleh nggak masalah. Ada beberapa booth gitu ya dari perusahaan yang open, dia tidak mewajibkan mensyaratkan adanya surat lamaran. Tapi ibaratnya kan kalau pengen teman-teman kelihatan formal, kelihatan penuh persiapan dan antusiasme untuk melamar kerja di posisi tersebut, nggak ada salahnya kalau masih bisa diupayakan. Itu jawabannya semacam itu. Kemudian gunakan surat lamaran sesuai dengan disamakan ya bahasanya dengan bahasa di CV. Jangan sampai lamarannya bahasa Indonesia, CV-nya bahasa Mandarin, CV bahasa Mandarin, surat lamarnya bahasa Inggris gitu-gitu. Disamakan saja penentuan bahasanya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah setiap dokumen yang bentuknya cetak, yang bentuknya kertas atau foto gitu, gambar gitu yang dicetak, jangan sampai kotor, basah atau terlipat gitu. Oke. Lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah CV atau resume. Silahkan teman-teman bawa CV. CV tersebut mungkin teman-teman bisa tuh ngeprint sekali terus difotokopi gitu, nggak masalah gitu ya, untuk menghemat biaya, nggak apa-apa. Jumlahnya berapa terserah teman-teman. 5 sampai 10 biasanya aku akan menyarankannya. Mau sebanyak-banyaknya ya silahkan. Oke, tapi pastikan dulu CV-nya teman-teman itu udah bener. Kalau teman-teman belum mengoreksi CV, belum tahu gimana cara ngoreksinya, bisa nonton di playlistku. Oke, gimana cara menuliskan CV dengan benar. Nah, CV yang dibawa di job fair offline boleh yang ETS friendly atau yang kreatif atau desain biasanya kita menyebutnya. Itu boleh banget. Tadi ya, gunakan bahasa yang sesuai. Sesuai dengan apa? Nah, satu disamakan juga dengan yang tadi, kompak ya sama surat lamaran. Yang kedua adalah kalau memang teman-teman tahu dari informasi sebelumnya bahwa ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang ini, banyak komunikasi internasionalnya, banyak cabangnya di luar. Ini bukan perusahaan lokal tapi perusahaan global dan lain-lain. Silahkan gunakan bahasa asing boleh gitu. Kemudian balik lagi di situ, teman-teman jangan sampai basah, kotor atau terlipat untuk dokumen-dokumen yang sudah disiapkan. Oke? Kita lanjut, yang selanjutnya adalah portofolio. Ingat teman-teman, portofolio di job fair itu sifatnya opsional. Ada dua cara, teman-teman boleh pilih. Portofolionya dicetak atau portofolionya biar aja online, terus teman-teman bikin QR code, QR code-nya ditaruh di CV. Jadi nggak perlu dicetak gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi khusus untuk teman-teman yang tahu bahwa aku pengen nunjukin nih ya bukti karyaku ke recruiter, jadi beberapa lowongan ada yang aku kasih portofolio, ada yang enggak gitu, maka silahkan ini dicetak tapi jangan yang hitam putih ya, karena kan biasanya portofolio ini kan akan menunjukkan karakternya teman-teman, prestasinya teman-teman dengan gaya pembuatannya gitu. Misalkan semacam ini kalau dicetak hitam putih juga kurang menarik gitu. Tapi kan ini juga butuh modal biaya yang tidak kecil gitu. Jadi jangan sampai ya spend banyak biaya pada saat kita masih mencari kerja gitu. Jadi kalau memang benar-benar teman-teman pengen menunjukkan, ya bawa tapi nggak usah terlalu banyak gitu. Mungkin bawa 3 gitu, boleh, nggak masalah. Mau aku nggak mau bawa portofolio, kak, aku mau jadiin QR code aja, disimpan di Google Drive, kemudian ada QR code-nya taruh di CV gitu ya, boleh nggak? Boleh gitu. Oke. Selanjutnya yang bisa dibawa adalah ijazah dan transkrip nilai. Jadi silahkan teman-teman yang membawa dokumen, jangan sampai lupa ada ijazah dan transkrip. Kalau memang sudah ada yang dilegalisasi boleh, yang belum juga nggak masalah kayak gitu. Silahkan bawa, pastikan dia itu adalah hasil scan terus di print gitu atau di fotokopi gitu ya, bukan hasil di foto terus fotonya baru dicetak gitu. Biasanya kalau kayak gitu
gelap gitu, dokumennya gelap atau nggak presisi. Jadi di dokumen aslinya tuh lurus, garisnya lurus gitu, ternyata jadi belok-belok karena hasil foto di print semacam itu. Silahkan ya teman-teman, print aja sekali terus diperbanyak. Oke, kemudian selanjutnya adalah, nah, sertifikat. Sertifikat boleh nggak Kak dilampirin? Boleh banget. Biasanya sertifikatnya ini adalah kalau teman-teman punya paten, punya pelatihan, menang kompetisi tertentu, atau segala sesuatu informasi terkait pengembangan diri yang menghasilkan bukti dalam bentuk sertifikat yang relevan dengan CV dan posisi yang dilamar. Jadi dia akan mengendorse gitu, makin memperkuat yang teman-teman klaim yang ditulis di CV. Silahkan disiapkan. Jumlahnya mengikuti jumlah CV nggak masalah gitu. Jadi langsung dilampirkan semacam itu. Jangan sampai kotor, terlipat maupun basah. Oke, kita lanjut ya. Kemudian adalah foto. Jadi ada beberapa perusahaan yang hanya membutuhkan pas foto saja, ada yang foto full body, semacam itu. Foto ini ya teman-teman biasanya ya, kan kalau yang pas foto itu pasti, memang sih teman-teman ada yang waktu itu ini berdasarkan sharing atau pengalamanku pribadi, ada yang mintanya 3x4, 4x6. Tapi kalau teman-teman menyiapkan banyak juga nggak masalah gitu. Kenapa? Karena foto ini, apalagi foto terbaru, kalau nggak dipakai kan nanti mungkin teman-teman akan pakai lagi gitu. Jadi nggak masalah. Backgroundnya mau tetap merah biru gitu boleh, atau backgroundnya di remove aja, background putih boleh banget, boleh. Ingat ya, fotonya foto formal. Ya ini contohnya semacam ini. Terus di situ ada foto full body. Itu sebenarnya nggak wajib, dia opsional. Tapi aku akan menyarankan bagi teman-teman yang mendaftar pekerjaan yang di mana posisi tersebut akan berinteraksi langsung dengan customer, di mana teman-teman akan tampil, di mana citra perusahaan akan ditunjukkan dari bagaimana cara teman-teman berpakaian dan berkomunikasi dengan pada saat teman-teman mengenakan pakaian tersebut. Nah, di situ silahkan teman-teman masukkan foto formal full badan. Misalkan kalau teman-teman pengen jadi frontliner gitu ya, CS, teller, atau mungkin pengen jadi resepsionis, pengen jadi seorang asisten pribadi, sekretaris, marketing, konsultan gitu-gitu. Atau yang lain gitu yang hubungannya dengan frontliner atau bertemu dengan customer langsung, dipersilahkan untuk tetap melampirkan foto full badan. Yang biasanya yang butuh banget, ingat ya, pas foto yang ini opsional yang full badan. Silahkan jangan sampai kotor, terlipat, atau basah. Dan biasanya foto itu teman-teman akan bingung kan, ada yang minta foto dilampirin lagi, ada yang enggak gitu. Dan kadang di stapler, kalau di stapler kan rusak, biasanya pakai paper clip. Nah, takutnya nanti kalau ditumpuk-tumpuk-tumpuk kemudian lepas, recruiter bingung ini fotonya siapa yang lepas beberapa gitu ya. Untuk mempermudah, di balik fotonya ditulis nama lengkap kayak gitu. Itu untuk mempermudah. Jadi nanti buat dicocokin kalau ada foto teman-teman jatuh ya pas lagi nggak beruntung gitu, oh ini fotonya ini gitu, untuk mempermudah. Nah itu bagus. Oke, lanjut lagi ke dokumen pribadi. Macam-macam dokumen pribadi teman-teman, contoh aja ini yang aku tulis gitu ya, KTP, KK, NPWP, sertifikat vaksin, akta lahir, apapun itulah gitu ya, kartu kuning gitu-gitu. Silahkan disiapkan, pastikan itu dicetak yang jelas, terbaca gitu ya. Kemudian dicetak sejumlah ya yang disesuaikan dengan CV, karena biasanya ini kan dokumen pribadi ini adalah lampiran. Tidak semua perusahaan meminta selengkap itu, tapi memang sebagian perusahaan, mungkin sebagian besar juga membutuhkan dokumen pribadi walaupun memang tidak diminta. Jadi menuliskannya tuh silahkan kirimkan CV dan dokumen lain ke gitu, atau silahkan letakkan CV dan dokumen lain ke situ. Jadi nggak disebut gitu. Nah, kalau teman-teman pengen melampirkan ini, dipersilahkan. Pastikan ya teman-teman, jelas, terbaca, nggak blur, nggak terlipat, nggak basah, nggak kotor. Oke? Lanjut lagi, yang selanjutnya adalah handphone dan charger. Oke? Nah, ini contohnya aja gitu. Jadi silahkan bawa handphone dan charger ini lebih untuk satu, riset perusahaan. Terkadang teman-teman datang, ada booth-nya gitu, teman-teman baru dengar perusahaannya, pengen pastiin ini benefit nggak ya buat aku ya gitu, menguntungkan nggak, sesuai dengan perjalanan karirku nggak. Di situ ada, misalkan ada, oh silahkan kunjungi ini dan lain-lain. Nah di situ teman-teman sekaligus langsung riset, apalagi belum denger tuh perusahaan apa gitu kan. Atau misalkan teman-teman setelah tanya jawab dengan yang ada di booth atau di stand tersebut, entah itu recruiter atau siapa, akhirnya teman-teman pengen cari tahu lewat handphone. Yang kedua adalah cek locker online. Jadi jangan sampai di booth itu misalnya posisi yang dibuka tuh ABC,
Terus teman-teman bertanya kepada orang yang ada di booth, Kak, mohon informasi apakah ada kesempatan atau kapan ya Kak ada bukaan posisi ini dan lain-lain. Misalkan dijawab, oh iya Kak, kita sedang membuka itu, tapi sekarang buka itu ada di link ini ya Kak, atau ada di sini ya Kak, gitu. Nah, sambil teman-teman datang offline, teman-teman dapat follow up info online-nya. Nah, untuk itu. Kemudian foto-foto info yang ada di venue, misalkan yang ada di standing banner atau di apa gitu yang teman-teman nggak bisa bawa pulang, atau kadang cuma di display gitu di monitor gitu dan teman-teman pengen foto di sana. Kemudian standby follow up karir, artinya teman-teman yang datang ke job fair kan nggak cuma ngelamar kerja yang di job fair kan, pasti di rumah juga udah apply tuh lewat Jobstreet, Glint, Indeed, LinkedIn, Lumina gitu-gitu ya. Nah pastikan jangan sampai teman-teman datang job fair kemudian HP-nya nggak standby, HP-nya baterainya habis untuk ngelakuin kegiatan tadi yang sebelumnya aku sebut. Padahal di situ ada panggilan kerja, panggilan interview, dan lain-lain gitu. Jadi tetap standby untuk loker-loker online atau yang sudah dilamar. Kemudian pesan kendaraan dan makan. Nah itu biasanya job fair, misalkan itu di suatu hall, di suatu kampus, di suatu mall gitu ya, kan penuh banget. Kadang tuh males untuk naik kendaraan pribadi. Atau memang aksesnya tuh jauh dari rumah. Nah biasanya untuk pesan makan atau kendaraan teman-teman pakai handphone dan charger. Ingat ya, ada charger di sini. Biasanya orang kalau handphone kan udah sadar diri gitu ya. Kalau nggak ada handphone tuh kayak nyawanya belum penuh gitu. Tapi charger yang kadang ketinggalan. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu alat tulis dan catatan. Jadi alat tulis ini kayak gini teman-teman. Ada beberapa informasi yang mungkin teman-teman ya butuhkan untuk dicatat. Jadi silahkan catat, boleh di catatan itu gitu, dipersilahkan. Jadi bawa notes, nggak cuma ngandelin handphone aja, buat jaga-jaga gitu. Notes ini mungkin bisa teman-teman gantikan dengan kertas HVS kosong mungkin, semacam itu boleh banget gitu. Terus alat-alat tulis ini untuk apa? Macam-macam, mulai pengisian data, misalkan kehadiran lah, atau misalkan di masing-masing stand atau booth ada apalah gitu. Terus kadang yang ada nuker souvenir mungkin bagi teman-teman yang pernah ada tuh datang ke sesuatu ngumpulin dokumen terus dapat souvenir apa tapi disuruh ngisi di situ nulis testimoni ini itu. Nah silahkan untuk itu atau untuk kelengkapan pengiriman berkas, misalkan tadi teman-teman ada foto lupa belum ditulis nama di belakangnya, silahkan tulis. Kemudian ada CV yang tadi masih setengah lengkap, buat nulis itu silahkan bawa gitu ya, silahkan dilengkapi ya macam ya, ballpoint, tip X bisa gitu ya, pensil, penghapus, apa sih, paper clip, gitu-gitu, lem, gunting, yang standar-standar aja dipersilahkan. Ini kok contohnya ada telepon ya? Oke, pokoknya itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah amplop atau map. Gunanya adalah untuk membawa dokumen, mengamankan dokumen, biar tadi ya tidak basah kotor atau terlipat dari rumah sampai dengan dokumen tersebut ditaruh di perusahaan, semacam itu. Mapnya jumlahnya disesuaikan aja ya teman-teman. Intinya untuk melindungi. Ini contohnya kayak gini aja. Simple. Kemudian, nah ini penting banget nih, tisu, sapu tangan, dan hand sanitizer. Teman-teman ini pasti beda-beda ya. Mungkin ada yang rumahnya jauh, mungkin ada yang pakai kendaraan pribadi, ada yang harus pindah-pindah kendaraan umum. Belum sampai tempatnya, iya kalau sepi, kalau di sana udah ribuan orang berdesakan, depan, kanan, kiri, berkeringat, dan lain-lain. Padahal di situ teman-teman ya berjabat tangan, ya megang brosur, megang pintu, megang apa-apa, teman-teman juga pengen makan gitu. Sehingga ini boleh disiapkan untuk membersihkan apa? Tangan, wajah, lensa, layar, kacamata, dan lain-lain gitu. Ini adalah barang-barang simple yang teman-teman bisa masukkan tanpa membuat tas teman-teman jadi kegedean gitu, lebih simple untuk membawa ini. Dipastikan ya, jangan sampai tertinggal. Kemudian yang selanjutnya ada lagi, nah parfum, sabun muka, dan deodoran. Jadi ingat teman-teman, memiliki penampilan yang bagus itu adalah salah satu cara untuk memberikan kesan profesional di awal pada saat teman-teman ketemu sama orang-orang di sana. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pakai sebelum berangkat kantor. Maaf, sebelum berangkat ke job fair. Tapi nanti kalau di tengah job fair ya sudah berdesakan, ketemu banyak orang, keringetan, ngap gitu ya, semacam oksigen udah habis gitu, terus kayak ngisep tuh kayak nggak ada oksigennya gitu dan lain-lain, capek, kurang konsentrasi gini gitu, akhirnya atau mungkin teman-teman siang istirahat siang atau mungkin ada yang sholat gitu ya, jangan lupa touch up lagi ya gitu, biar wangi lagi, biar fresh lagi gitu, biar oh happy lagi. Oke, mana ya perusahaan lain yang belum tahu nih ada orang sehebat aku, yuk kita jalan lagi gitu. Jadi sebelum jalan lagi teman-teman harus menyiapkan ini dulu, oke?
Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini teman-teman, biar ngirit nih, biar nggak kelaparan, biar nggak ribet gitu kan, udah di dalam berdesakan ya sampai dalam, lapar gitu, aus gitu, terus keluar lagi tempat makan. Ini tidak semua ya tempat makan dan minum, biar teman-teman bisa makan atau minum itu deket gitu dari uh, booth-booth masing-masing perusahaan yang ada di bursa gitu. Jadi daripada jauh atau kadang ada di situ mungkin kayak mahal gitu, padahal budget terbatas dan lain-lain. Nah, nggak ada salahnya teman-teman bawa air minum dan makanan atau cemilan sendiri dari rumah. Nggak harus bawa tumpeng ya teman-teman, ini bawa yang kecil-kecil jajanan pasar gitu boleh, atau air minum boleh. Atau mungkin sudah sarapan dari rumah boleh. Puasa, wah luar biasa gitu ya. Dipersilahkan. Pokoknya kita harus mempertimbangkan dengan adanya kepadatan pengunjung, mood gimana, konsentrasi, stamina gimana, nanti baliknya ke kesehatan teman-teman. Oke? Kan biasanya kan kalau kurang konsentrasi gitu kan bisa nabrak pintu gitu kan ya, gitu kan kasihan. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini teman-teman, pastikan di handphone teman-teman ada aplikasi QR code scanner gitu. Yang apa aja terserah gitu. Gunanya untuk apa? Banyak mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah menjadi member acara job fair di banyak tempat gitu ya, otomatis mengunjungi kemana-mana pasti tahu banyak informasi yang disediakan oleh perusahaan di booth-nya tersebut gitu. Misalkan kayak ingin tahu soal update terbaru soal ini, scan di sini itu. Ingin dapetin kode voucher ini gitu. Bahkan kalau misalkan teman-teman ada booth untuk makan di situ ya, ada QR dan lain-lain lah, macam-macam lah di sini. Nah, inilah gunanya gitu ya teman-teman ya, pastikan sudah terinstall gitu buat jaga untuk scan-scan macam-macam, mulai dari registrasi, informasi yang ada di booth atau yang ada di brosur atau networking teman-teman gitu, boleh banget gitu. Ini boleh disiapkan dulu di handphonenya. Lanjut, nah ini teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang aktif di LinkedIn, yuk buka LinkedIn di handphone masing-masing. Udah, setelah dibuka, ikuti arahanku di sini. Jadi yang pertama adalah buka halaman profilnya teman-teman via handphone. Oke, dibuka. Jadi aku buka juga ya di sini ya. Itu contohnya semacam itu. Yuk kita bareng-bareng buka akun LinkedIn kita. Nah, setelah dibuka, silahkan di bagian search itu teman-teman buka gitu ya. Nanti akan ada bagian QR gitu. Kelihatan nggak ya di sini ya? Di sini kanan gitu ya, diklik aja, nanti akan muncul. Nah, akan muncul QR code semacam itu. Nah, silahkan diunduh. Diunduh, setelah diunduh, buat apa? Kalau teman-teman masih punya waktu yang panjang atau ini bisa dipersiapkan untuk job fair yang akan datang, biar kelihatan keren gitu kan. Ini adalah barang yang tidak semua pencari kerja yang sudah mempersiapkan diri akan bawa. Kartu nama ini luar biasa efeknya teman-teman. Dengan kartu nama ini untuk mengubah nasib tuh aku udah denger banyak banget gitu ceritanya dari teman-teman yang ada di grup lokerku atau koneksi-koneksi yang ada di LinkedIn gitu. Jadi nasib saya tuh berubah gara-gara ini Mas, bilang kayak gitu. Oh ya, setelah saya tanya ternyata efeknya macam-macam. Tapi buat level up ya, khususnya warga LinkedIn gitu, aku sarankan di kartu nama tersebut di baliknya ada QR-nya LinkedIn gitu. Walaupun mungkin di tempat teman-teman bisa sharing gitu ya. Dengan siapa kartu nama ini diberikan? Pihak perusahaan boleh nggak? Boleh. Misalkan teman-teman sampaikan, Bapak atau Ibu salam kenal gitu, atau semoga kualifikasi saya sesuai dengan yang dibutuhkan ya Pak atau Bu, atau Bapak atau Ibu boleh minta kartu namanya gitu. Diberikan, terima, teman-teman juga memberikan. Oh, itu kan luar biasa. Langsung tuh itu udah poin plus tuh. Ini siapa nih gitu. Atau sesama job seeker boleh nggak? Boleh banget gitu. Mungkin nggak ada waktu gitu ya, misalkan kayak kenalan di tempat terus scan dong gini-gini ya, habis waktunya keburu yang lain nggak kesampaian, keburu udah tutup gitu ya gitu. Jadi teman-teman silahkan siapkan ini, gunanya buat apa teman-teman pasti tahu lah. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang terakhir yang pengen aku sampaikan. Semua dokumen-dokumen yang ada tadi silahkan siapkan dalam bentuk soft file. Barangkali yang teman-teman bawa itu kurang, bisa langsung dibawa ke fotokopian buat dicetak gitu ya. Mau disimpannya di handphone boleh, mau disimpannya di flash disk, hard disk boleh,
Atau ini di sini aku biasanya akan aku taruh di Gmail sebagai draft. Gunanya apa? Biasanya kalau misalkan ada lowongan pekerjaan yang dibuka, terus kita nanya, kita pengen nanya nih kemungkinan dibuka ini juga nggak sih? Oh ada Kak, kita lagi buka juga ini, nanti kirimin lamarannya ke sini ya. Oh kemana Pak? Gini-gini, kamu udah nulis gitu ya teman-teman, udah nulis emailnya apa? Terus di tempat, di draft ini yang aku kasih contoh di sini, ini jenis lampirannya tuh udah disiapin gitu. Jadi udah nulis draft, entah lampirannya, terus mungkin kayak tadi ya, ada surat lamaran setengah jadi, di draft itu udah ada. Jadi intinya judulnya aja sama email tujuannya aja yang belum ada. Jadi di tempat teman-teman langsung bisa follow up kirim. Pak, baru saja saya mengirimkan email ya, semoga sudah diterima dengan baik dan kualifikasi saya sesuai dengan yang dibutuhkan. Fast respon men gitu, itu kan bisa banget gitu ya. Jadi silahkan melakukan itu. Dokumen dalam bentuk soft file, entah itu mau entah dicetak, entah itu nanti dikirim lewat chat, entah itu nanti untuk follow up buat fast response semacam ini, nggak masalah. Oke? Nah, itu tadi adalah sedikit sharing dari aku terkait barang-barang apa saja yang teman-teman bisa siapkan. Mungkin bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman, khususnya pengalaman pribadi pada saat mendatangi job fair di kota teman-teman, yang mungkin tadi barang atau hal-hal yang harus disiapin belum aku mention, silahkan dituliskan di kolom komentar. Di sini aku membatasi pembahasan hanya untuk barang-barang yang harus teman-teman siapkan. Nanti di video selanjutnya, di video lain, aku akan bahas terkait dengan persiapan sebelum, kemudian hal yang harus dilakukan saat, atau hal yang harus dilakukan pasca mengikuti bursa kerja atau job fair. Kemudian kendala-kendala apa yang biasanya ditemukan pada saat job fair, khususnya job fair offline, dan bagaimana cara mengatasinya. Selain itu, aku juga bakal bikin video selanjutnya terkait dengan bursa kerja atau job fair online. Oke? Nah, bagi teman-teman yang sudah ada masukan, mungkin pengen sharing sesuatu yang mungkin tadi belum aku sebut terkait dengan kelengkapan atau barang yang sebaiknya dibawa pada saat job fair, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Aku pengen setiap video yang nanti aku upload di YouTubeku bisa memberikan impact kepada teman-teman yang sama sekali belum tahu, dan di sini teman-teman yang nonton video ini sampai di menit ini berkontribusi dalam mengingatkan teman-teman kita yang bahkan kita belum kenal biar mereka update. Jadi kalau mereka nanti akhirnya memperoleh pekerjaan lewat job fair gara-gara informasi teman-teman, maka itu juga akan menjadi kebaikan teman-teman dan semoga itu menjadi amal teman-teman, amal baik teman-teman yang akan membawa kebaikan juga kepada teman-teman di masa yang akan datang. Paling sementara itu dari aku, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun tindakan yang disengaja atau tidak. Semoga teman-teman di sini yang nonton sampai dengan menit ini sukses selalu, segera memperoleh pekerjaan impian, dan pada saat mendatangi job fair offline memperoleh banyak tawaran dan akhirnya dipilih satu yang terbaik dari di antara yang baik-baik ini menjadi perjalanan karir teman-teman selanjutnya. Terima kasih dan sukses selalu.